Selamat siang, perkenalkan nama saya Aldo Putra, NIM 2403001020184 dari kelas AK505 Teori Akuntansi. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia. Di sini saya akan membahas bagaimana standar ini diadopsi, siapa yang harus menggunakannya, serta mengapa satu standar tidak bisa diterapkan untuk semua entitas. Dengan adanya berbagai jenis standar akuntansi, setiap entitas dapat menerapkan sistem pencatatan keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi, standar akuntansi keuangan merupakan pedoman penting dalam dunia bisnis yang berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan dibuat dengan transparan dan akuntabel. Indonesia mengacu pada IFRS sebagai pedoman utama dalam penyusunan SAK, namun tetap menyesuaikan dengan kebutuhan nasional. Oleh karena itu, SAK dibagi menjadi 4 kategori utama agar dapat memenuhi kebutuhan dari berbagai jenis entitas, mulai dari perusahaan besar sampai UMKM. Untuk menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan bisnis di Indonesia, terdapat 4 jenis standar akuntansi yang diterapkan. Yang pertama ada SAK internasional, yang kedua ada SAK umum, yang ketiga ada SAK entitas privat atau EP atau etap, yang keempat ada SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK AMKM. SAK internasional mengacu langsung pada IFRS tanpa modifikasi dan digunakan oleh perusahaan yang ingin laporan keuangannya dapat langsung dibandingkan dengan standar global. Biasanya, perusahaan multinasional atau perusahaan besar yang beroperasi di berbagai negara menggunakan standar ini untuk memenuhi kebutuhan investor dan regulator internasional. Hal ini memungkinkan transparansi dan keterbandingan yang lebih baik di pasar global. Untuk acuan standar dari SAK internasional sendiri adalah IFRS penuh tanpa modifikasi, mencakup semua standar yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB, termasuk IFRS terbaru dan IAS yang masih berlaku. Yang kedua adalah SAK umum. SAK berbasis IFRS diperuntukkan bagi perusahaan besar yang memiliki akuntabilitas publik, seperti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dan lembaga keuangan. Standar ini mengacu pada IFRS dengan beberapa penyesuaian agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan regulasi di Indonesia. Contoh penyesuaian yang dilakukan yaitu penyederhanaan dalam beberapa pengukuran dan pengungkapan, misalnya terkait instrumen keuangan, agar lebih sesuai dengan kondisi pasar di Indonesia. Yang kedua, perubahan dalam terminologi dan penyajian laporan keuangan agar lebih mudah dipahami oleh pelaku bisnis dan pemangku kepentingan di Indonesia. Yang ketiga, penyesuaian terhadap regulasi perpajakan dan hukum di Indonesia, seperti perlakuan akuntansi terhadap aset tetap dan pajak tangguhan. Dengan adanya penyesuaian ini, laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan besar tetap relevan dan dapat dibandingkan secara global, namun tetap mempertimbangkan aspek lokal. Acuan standar dari SAK umum ini tetap IFRS, tetapi dengan beberapa penyesuaian untuk untuk negara Indonesia yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Seperti itu. Yang ketiga ada SAK entitas privat atau SAK EP atau etap. Jadi SAK entitas privat ini ditujukan bagi perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik, tapi tetap perlu menyusun laporan keuangan yang terstruktur. Standar ini lebih sederhana dibandingkan IFRS penuh, tetapi tetap mengacu pada prinsip IFRS untuk UKM yang diterbitkan oleh IASB. Dengan adanya standar ini, usaha kecil dan menengah tetap bisa memiliki laporan keuangan yang dapat digunakan untuk kepentingan internal maupun eksternal, seperti pengajuan pinjaman ke bank. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK MKM. SAK MKM yang lebih sederhana dibandingkan standar lainnya.
Standar ini dibuat agar UMKM dapat menyusun laporan keuangan dengan mudah tanpa perlu memahami aturan akuntansi yang kompleks. Hal ini sangat penting karena dengan adanya laporan keuangan yang baik, UMKM lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan pengembangan usahanya. Untuk acuan standarnya sendiri dikembangkan secara khusus oleh IAI tanpa merujuk langsung pada IFRS, tetapi tetap mengikuti prinsip dasar akuntansi. Untuk pertanyaan Indonesia mengacu ke IFRS atau USGAP, Indonesia memilih IFRS sebagai acuan utama karena lebih banyak yang digunakan secara global dibandingkan USGAP. Dengan mengadopsi IFRS ini, laporan keuangan perusahaan di Indonesia lebih mudah dibandingkan dengan laporan perusahaan asing, sehingga meningkatkan daya saing perusahaan nasional di pasar internasional. Selain itu, IFRS juga bersifat principle based yang berarti lebih fleksibel dalam interpretasi dan penerapannya. Sedangkan USGAP yang berbasis aturan memiliki ketentuan yang lebih kaku dan kompleks. IFRS juga lebih sesuai dengan perkembangan bisnis modern yang semakin dinamis dan inovatif. Oleh karena itu, IFRS menjadi pilihan utama bagi standar akuntansi di negara Indonesia. Nah, untuk pertanyaan mengapa satu standar tidak fit for all, jadi satu standar akuntansi itu tidak bisa diterapkan untuk semua jenis entitas karena kebutuhan mereka sangat beragam. Perusahaan besar yang memiliki transaksi kompleks membutuhkan standar akuntansi yang lebih detail dan sesuai dengan pasar global. Sementara UMKM lebih membutuhkan standar yang sederhana agar tidak terbebani dengan regulasi yang rumit. Dari sisi pemangku kepentingan, investor besar membutuhkan laporan keuangan yang transparan dan mendetail untuk analisis investasi. Sedangkan pemilik usaha kecil lebih fokus pada pencatatan arus kas dan keuntungan bisnis secara yang sederhana. Selain itu juga penerapan standar akuntansi juga membutuhkan biaya dan sumber daya yang berbeda. Perusahaan besar memiliki sistem akuntansi yang lebih maju serta tenaga ahli yang bisa menangani standar kompleks, sedangkan UMKM biasanya memiliki keterbatasan dalam hal-hal tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memiliki standar yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing entitas. Regulasi dan kondisi ekonomi nasional juga menjadi pertimbangan dalam adopsi standar akuntansi. Beberapa aturan dalam IFRS mungkin kurang relevan dengan kondisi bisnis di Indonesia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tetap sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam negeri. Dengan adanya berbagai jenis standar akuntansi, setiap entitas dapat menggunakan standar yang paling relevan dengan skala dan kompleksitas bisnisnya. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Mohon kritik dan sarannya agar selanjutnya saya semakin berkembang. Terima kasih.